Halo teman-teman manhwa anime yang otaknya tuh udah ketinggalan tuh di dunia isekai. Nah, selamat datang di set manhwa. Kali ini kita nggak bakal ngebahas nih rekomendasi anime dari kita, tapi kali ini kita bakal ngebahas rekomendasi manhwa yang genrenya tuh action dan keren parah, yang wajib banget buat kalian baca. Tapi sebelum kita masuk ke list manhwanya, jangan lupa nih buat kalian like, comment, dan share video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini biar kalian tuh nggak ketinggalan info-info menarik seputar channel ini. Yaudah langsung aja kita ke list manhwanya. Rankers Who Live a Second Time, rilis perdana 2020. Nah, webtoon ini sendiri nyeritain tuh seputar kisah setelah hilangnya adik dari sang hero yang bernama Cha Yun-woo. Setelah 5 tahun hilang, Cha Yun-woo tuh nemuin fakta bahwa adik kembarnya, Cha Jung-woo, udah meninggal tuh. Nah, ketika ngebongkar barang pernikahan adiknya, dia tuh nemuin sebuah jam saku. Jam saku itu adalah hadiah buat Jung-woo. Begitu membuka jam tersebut, Cha Yun-woo mendengar suara adiknya yang nyeritain kehidupan selama 5 tahun ini. Ternyata Cha Jung-woo tuh bukan hilang, melainkan terdampar di dunia lain. Nah, di dunia itu pula Cha Jung-woo dikhianati dan dibunuh. Mendengar itu, amarah Cha Yun-woo pun bangkit. Dia berniat balas dendam atas kematian sang adik. Berbekal pengetahuan yang dia dapatkan dari Jung-woo, Cha Yun-woo pun pergi ke dunia lain tersebut buat ngebalasin dendam sang adik. Triple S Class Suicide Hunter, rilis perdana 2020. Nah, manhwa ini sendiri nyeritain tuh tentang seorang hunter berperingkat rendah yang sangat ingin keterampilan S-Rank. Nah, dia tuh sangat ingin keterampilan S-Rank sampai-sampai dia tuh rela mati buat ngedapetin itu. Akhirnya, dia tuh ngedapetin satu skill S-Rank, tapi skillnya itu hanya bekerja saat dia mati. Nah, menurut gua, dia tuh skill yang OP banget tuh, karena skillnya itu bisa nge-copy semua skill dari orang yang ngebunuhnya. Dimulailah petualangannya buat manjat menara dengan modal satu skill S-Rank. Overgeared New, rilis perdana 2017. Nah, manhwa ini sendiri nyeritain tuh tentang kehidupan si Shin Young-woo. Nah, si Shin Young-woo ini baik dalam kehidupan nyata maupun dalam game, dia tuh selalu dikelilingi yang namanya kesialan. Tapi suatu hari dia tuh nemuin tuh pekerjaan selama pencarian dalam misi. Pekerjaan legendaris terkuat lebih dari 2 miliar pemain. Nah, si Shin Young-woo ini nemuin tuh buku legendaris keturunan Pakma. Nah, si Shin Young-woo ini nemuin tuh sebuah buku yang ngubah dia menjadi pekerjaan legendaris. Nah, dari sanalah kehidupan si Shin Young-woo ini bakal berubah. Player Who Can Level Up, rilis perdana 2021. Nah, manhwa ini sendiri nyeritain tuh tentang kehidupan si Kim Gi-kyu yang terbangun sebagai pemain pada usia 18 tahun. Nah, si Gi-kyu ini ngira hidupnya berada di jalur menuju kesuksesan, memanjat menara dan menutup gerbang. Tapi bahkan setelah menyelesaikan tutorial, dia tuh masih level 1 tuh. Bahkan setelah 5 tahun, nah dia tuh tetap aja di level 1. Tapi siapa yang tahu bahwa dia ini mengedapetin sebuah kekuatan unik yang bisa ngendaliin Ling. Ling adalah sebuah esensi roh yang di dalamnya terdapat kekuatan. Nah, dia nih setelah 5 tahun baru sadar tuh akan kekuatannya sendiri. Memorize, rilis perdana 2020. Hellplane adalah dunia lain di zaman modern. Suatu hari, Kim So Hyun tuh tiba-tiba dipanggil ke dunia Hellplane setelah keluar dari militer oleh malaikat tuh yang bernama Seraph. Nah, setelah ngelewatin banyak hal, dia tuh berhasil mencapai puncak dari Hellplane. 10 tahun di Hellplane juga diwarnai oleh masa lalu yang menyedihkan tuh. Seluruh teman-temannya dibantai oleh Raja Iblis. Nah, buat ngubah masa lalu yang menyedihkan, Kim So Hyun tuh mutusin buat menggunain kekuatan kode Zero buat mengembaliin waktu 10 tahun yang lalu. Nah, dimulailah petualangan 10 tahun yang lalu, tapi dengan kekuatan yang berbeda.
Omniscient Reader's Viewpoint, rilis perdana 2020. Nah, manhwa ini sendiri nyeritain tuh tentang seorang pekerja biasa yang bernama Kim Dokja, berumur 28 tahun tuh, yang merupakan pekerja lepas lulusan universitas kelas kambing, yang kontraknya tuh akan segera habis. Nah, dia tuh merupakan satu-satunya pembaca dari sebuah web novel yang berjudul 3 Cara Buat Bertahan Hidup di Dunia Yang Hancur, yang biasanya dia baca saat perjalanan pulang ke rumah. Namun, siapa sangka tuh, hari dimana novel tersebut tamat, skenario dalam novel tersebut menjadi kenyataan. Sebagai satu-satunya orang yang mengetahui jalan cerita dari dunia baru, mampukah Kim Dokja tuh buat bertahan hidup? The Second Coming of Gluttony, rilis perdana 2019. Nah, manhwa ini sendiri sebenarnya udah punya versi light novelnya. Kalau kalian mau baca, cari aja tuh di web banyak. Nah, komik ini sendiri nyeritain tentang perjuangan seorang penduduk bumi yang bertarung hingga kematian menjemputnya. Telah diberikan tuh permohonan oleh dewa, apapun keinginannya akan dikabulin tuh. Sayangnya, keadaan tuh berubah sampai permohonannya itu hanya dikabulin ingatan yang ditransfer ke masa depan. Nah, Seo Ji-hoo yang nerima ingatan itu atau dirinya di masa lalu, nerima ingatan itu lewat mimpi. Seo Ji-hoo sendiri ngelaluin berbagai macam kesulitan buat sampai di dunia Paradise. Paradise adalah dunia di mana parasite, demon, iblis, dan manusia hidup berdampingan yang telah terjadi perang selama bertahun-tahun. Dunia Paradise sendiri adalah dunia fantasi yang didambakan oleh banyak orang tuh. The Beginning After the End, rilis perdana 2016. Nah, komik ini sendiri nyeritain tentang Raja Grey yang punya kekuasaan, kekayaan, dan prestasi yang tak tertandingin tuh di dunianya. Nah, dunia Raja Grey ini dipenuhi dengan kemampuan bela diri. Sampai akhir hayatnya pun, Raja Grey masih dipenuhi dengan kesunyian, sampai dia tuh direinkarnasi ke dunia baru yang penuh dengan monster dan sihir. Nah, dimulailah pertualangan Raja Grey yang berganti nama menjadi Arthur Lewin, yang punya bakat dalam ilmu magic dan pengalaman masa lalunya dalam berpedang. Nah, komik ini sendiri udah punya chapter sebanyak 102, jadi cocok banget tuh buat kalian yang mau maraton manhwa. You